karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin Bapa. Tuhan Yesus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang paling sempurna, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau sempurna kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, pengorbananmu yang sudah selamatkan aku. Engkaulah Tuhan Yesus, sesuatu yang luar biasa, harta yang tidak bisa kami menilainya Tuhan, karena Engkau yang paling sempurna, yang ku miliki, ku kagumi. Engkau di atas segala-galanya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernada, yang tak bercacat. Itulah darah Yesus yang sudah bercucurkan demi keselamatan aku. Yesus, Engkau karya yang sempurna, karya yang tersempurna di dalam hidupku, pengorbananmu yang sudah selamatkan aku. Engkaulah satu-satunya Tuhan, harta yang tak bisa kami menilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan, ku kagumi. Amin, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami
bersyukur kepadamu, dan kami memuji namamu yang agung itu, namamu yang sempurna, yang tak ku miliki di dunia ini, tapi ku cinta Engkau, Yesus. Engkau ku kagumi. Amin, haleluya. Karya terbesar di dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan, sucikan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami. Sebentar kami membaca firman-Mu. Kami butuh firman-Mu malam ini Tuhan. Sebelum kami berbaring tidur, isi hati kami dengan firman-Mu, supaya kami dibentuk hari demi hari kami melangkah menjadi serupa dengan Engkau, Yesus. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Ampuni dosa kami, segala kesalahan kami, segala dosa, kekilafan kami, kelemahan kami, hal yang tidak berkenan. Ampun Tuhan. Sucikan dan perbarui hidup kami, supaya kami melangkah di dalam firman-Mu. Bentuklah hidup kami untuk kami jadi serupa dengan Yesus. Itulah yang ku rindu. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku cintai. Ku cinta Engkau Bapa. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang sempurna, tiada taranya, tak bisa dengan nilai dalam bentuk apapun Tuhan, karena terlalu besar, terlalu sempurna, terlalu agung, terlalu mulia. Kasih-Mu dahsyat dan ajaib, sehingga kami ada sebagai kami ada sampai detik ini. Ku ada sebagai mana ku ada. Aku rindu selalu bersama-Mu Yesus. Aku cinta, mau setia dan taat pada Yesus. Terima kasih Bapa. Tiada kerinduan hati kami selain Engkau Tuhan, sebab Engkau yang terlalu ajaib. Engkau paling sempurna. Tuntun hidupku Bapa, komitmenkan hidupku, supaya aku mau selalu setia, cinta Yesus dan taat sampai langkahku terakhir. Atas rahmat anugerah-Mu Bapa, ku rindu Bapa, kiranya Engkau akan rapture, angkat kami semua anak-anak-Mu yang cinta Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, semua yang hidup di dalam kekudusan Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman-Mu, Kau angkat kami Tuhan, rapture, lolos dari masa tribulation, diangkat masuk di dalam kerajaan yang kekal, berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bapakku yang ajaib sempurna. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir malam ini, dan Kau siap memberkati kami semua. Sebentar kami baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentralku di atas segala-galanya, kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Kau Tuhan pelihara hidup kita sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, besok hari Minggu, harinya Tuhan, semua kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita isi sebelum kita berbaring tidur dengan firman Tuhan, supaya hari demi hari kita melangkah, tidak pernah melangkah di luar firman Tuhan. Jangan pernah melangkah di luar kebenaran Tuhan. Jangan pernah melangkah di luar pimpinan Roh Kudus. Jangan pernah melangkah di luar Yesus, tapi melangkah bersama firman Tuhan. Melangkah bersama Yesus, melangkah, Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Sehingga suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya.
Karena Tuhan sudah melakukan terbaik. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Darah Yesus yang sempurna, kudus, sempurna, tak ternilai. Tak bisa dinilai dengan bentuk apapun. Dengan uang seluruh dunia bertriliun-triliun pangkat triliun. Tidak bisa membeli dengan darah Yesus. Karena Yesus yang menciptakan segala-galanya. Dia di atas segala-galanya. Ya, waduh, saya tidak bisa menggambarkan, saudara. Saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Kau Bapakku yang sempurna, pangkatnya sempurna, sempurna, tak terbatas sempurna. Nggak bisa kami katakan dalam bentuk kapanpun, sampai kapanpun, selama-lamanya. Yesusku selama-lamanya yang paling indah dan sempurna. Dan hanya Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Amin, puji Tuhan. Mari kita cinta firman Tuhan. Kita mau senantiasa lapar hauskan firman Tuhan. Dan kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 3 dan 4. 2 ayat saja. Karena waktu saya tanya sama Tuhan, setiap saya baca, ya, saya selalu tanya sama Tuhan. Rencana saya 10 ayat. Tapi Tuhan berkatakan, manusia punya rencana. Tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Itu Amsal Sulaiman 16 ayat 9. Dan saya sebagai hamba Tuhan, belajar dengar-dengaran. Supaya saya baca firman Tuhan dalam pelayanan. Bukan menurut kehendak hati sendiri. Tapi menurut kehendak Tuhan. Sehingga kalau Tuhan yang berbicara. Maka Tuhanlah Yesus yang memberkati. Saya bukan yang memberkati, bukan saya. Saya manusia yang berdosa. Justru saya minta berkat dari Tuhan. Kita semua minta berkat dari Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Minta firman Tuhan. Berkuasa, berdaulat, berotoritas. Segala-galanya. Tuhan yang punya mau. Dan kita siap menjadi pelaku firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya mau baca Ibrani pasal 12. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 12, ayat 3 dan 4. Pasal 12, ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ingat selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4 yang terakhir. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 dan 4. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan kalau kita andalkan Tuhan. Kalau hidup bersama dengan Tuhan, kita baru diberkati. Bagaimana diberkati kalau kita di luar Yesus? Bagaimana bisa diberkati seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan? Banyak mereka termasuk anak-anak Tuhan. Mereka hidup menjengkelkan hati Tuhan. Mendukakan Roh Kudus seperti dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Jangan kita mendukakan Roh Kudus loh Bapak Ibu. Jangan bikin susah Tuhan. Tuhan sudah bikin kita senang. Kita harus menjadi anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan yang tahu diri. Saudara, saya tahu, saya tanya kepada saudara. Hendaklah kita tahu diri, saudara, di hadapan Tuhan. Karena kita dipelihara sama Tuhan. Saya berusaha, berjuang bersama saya, bersama Bapak. Mari kita mau selalu minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun kita dengan segala rendah hati. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Karena kasih Tuhan yang sempurna sudah membuka pintu surga. Kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Tuhan. Kalau sudah Tuhan sudah menyatakan kasih melalui pengorbanan Tuhan yang sempurna, pengorbanan Tuhan yang begitu agung sesuai dengan pujian, karya yang saya katakan bukan terbesar lagi, sempurna. Tidak ada karya yang paling sempurna. Manusia berkarya itu karena Tuhan yang berikan karya, yang berikan hikmat. Sumber segala kepintaran, sumber segala hikmat, sumber segala karya itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang melakukan segala-galanya. Kalau Tuhan yang sudah paling sempurna, paling segala-galanya, Dia sampai rela berkorban. Itu luar biasa. Saya tidak bisa katakan. Maka dalam pujian tak bisa dinilai, tak ternilai. Harta yang sempurna, harta di atas segala-galanya. Yang sudah menyelamatkan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau pintu surga tertutup, Tuhan tidak berkorban untuk kita, berarti ubah dosa maut. Matilah kita semua masuk di neraka selama-lamanya, saudara. Jangan masuk neraka. Kita terjun di laut yang terdalam saja kita mati. Waduh, takutnya minta ampun, saudara. Ya,
apalagi itu di lautan berapi selama, dalam nama Yesus tidak. Tapi kita disediakan tempat di surga buat selama-lamanya melalui pengorbanan dari Tuhan. Dan kedua, respon kita akan cinta Tuhan. Seperti ini lihat. Tadi katakan ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Mari selalu kita ingat akan Tuhan yang sudah rela berkorban untuk kita, dikatakan. Karena Tuhan sudah menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Gak ada saudara. Ya, kita jujur sadar dalam nama Yesus. Tidak pernah kita berkorban sehebat dibandingkan Yesus. Tidak bisa. Sampai kapanpun biar seorang mati sekalipun. Tidak bisa, karena Dia yang sempurna, saudara. Dia menciptakan kita. Di ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa yang belum pernah sampai mencurahkan darah seperti Yesus melawan dosa. Yesus itu menghapus dosa kita, berarti melawan dosa. Kita belum pernah melawan dosa, cobaan, pergumulan, ujian kita hadapi belum pernah seperti Yesus. Haleluya. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Saya selalu merenung, saudara. Coba bayangkan Bapak Ibu atas pengorbanan kasih Tuhan yang sempurna. Apakah saudara pernah merenung, berpikir apa yang harus kita kerjakan untuk membalas cintanya Tuhan? Karena Tuhan sudah rela berkorban seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Saya kasih ayat terakhir. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jujur saja, jujur. Seringkali manusia memuliakan tubuh untuk kepentingan manusia, bukan untuk Tuhan. Apa yang sudah kerjakan apa benar untuk Tuhan. Saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya melihat pekerjaan Tuhan, kata anugerah Tuhan. Terus para hamba Tuhan semua bisa maju, pekerjaan Tuhan sangat diberkati. Jemaat bisa ribuan jemaat. Itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pengalaman kita, bukan karena khotbah kita yang bagus, tapi karena kasih-Nya Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan. Karena kepercayaan dari Tuhan Yesus yang mempercayakan kepada saudara dan saya semua hidup sampai detik ini, semua karena Yesus, karena Yesus, karena Yesus. Oleh karena itu sesuai dengan firman Tuhan, kita sudah dibeli, sudah lunas dibayar melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Muliakan Tuhan dengan tubuh. Dimanapun kita berada, mari kita senantiasa memuliakan Tuhan. Mulut kita bukan untuk memaki, bukan untuk jelek-jelekan orang, bukan untuk provokator. Kami minta ampun sama Tuhan. Kalau hal yang lalu seringkali kita bertindak keliru, saya bertindak salah, minta ampun sama Tuhan Yesus. Tolong ya Tuhan, jaga mulutku, pelihara hati dan pikiran, biar menjadi kerinduan kita dan pakai hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuh jiwa roh kita nih berasal dari Tuhan. Tubuh kita mari berperilaku yang baik, saudara. Di dalam rumah tangga, di depan teman-teman, dalam pergaulan, dalam apapun juga. Jangan sampai kita munafik. Masuk gereja, keluarnya orang Kristen baik, tapi perbuatan kita, perilaku kita tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Bertobat dalam nama Yesus. Saya minta ampun sama Tuhan. Jaga Tuhan tubuh jiwa rohku Tuhan. Mulutku, pikiranku, hatiku Tuhan. Oleh karena itu mari, biar kita hati diisi dengan firman Tuhan. Kalau isi hati dengan pikiran, diisi dengan firman Tuhan, pikiran kita pikirkan perkara yang di atas. Dan kalau pikirkan perkara di atas, hidup kita memuliakan Tuhan. Tubuh jiwa kita, mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Seperti adalah kepujian kan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku jalan cari jiwa. Muliakan Tuhan Yesus. Mari senantiasa hidup kita memuliakan Tuhan. Biar hidup kita sementara ini, kita tidak mau kerja buat dunia semata-mata. Kerja boleh, tapi semuanya hasil berkatnya untuk kemuliaan Tuhan. Karena semua hanya tertuju kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik buat kita. Apa yang harus kita balas untuk membalas cintanya Tuhan? Biar mari kita besok hari Minggu harinya Tuhan, semua beribadah, alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau alami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita. Rumah tangga diberkati, pekerjaan kita diberkati, usaha kita diberkati, pelayanan diberkati, rumah tangga diberkati. Apa yang kita kerjakan semua diberkati. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Karena Dia adalah harta yang paling sempurna. Yang agung mulia adalah Yesus. Dan Tuhan memberkati kita semua. Karya terbesar dalam hidupku,
pengorbananmu Tuhan Yesus yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku. Engkaulah harta yang paling indah dan paling sempurna yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau Tuhan yang ku cintai. Amin. Kekal selama-lamanya. Oh, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Cintai Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan Tuhan Yesus berserta kita. Dan Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.